Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tim dosen, tim asisten dosen, dan teman-teman MPPI kelas B semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Ilma akan mempresentasikan mengenai research proposal kami yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Intensi Belanja pada Penggunaan Model Omnichannel Studi Kasus Sosiola. Berikut adalah tim kelompok kami dengan saya sendiri Ilma Alfamanix. Saya Maisara Anantargun. Saya Nurul Siranda Putri. Saya Samuel Syarif Saputar. Dan saya Zahra Rahmani Putri. Berikut adalah outline dari presentasi kami selama 15 menit ke depan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir analisis dan hasil. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, di sini kami akan menjelaskan mengenai 6 subbab yang terdapat pada pendahuluan research proposal kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima ruang lingkup penelitian, dan yang keenam sistematika penulisan. Bab ini membahas latar belakang yang lebih menekankan kepada pentingnya omnichannel dan research penelitian. Selain itu dilengkapi oleh subbab pendukung lanjutnya, yaitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang kami akan menekankan mengapa kami memilih omnichannel, mengapa memilih faktor-faktor intensi belanja, dan mengapa sosiola. Yang pertama, mengapa omnichannel? Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa omnichannel merupakan model bisnis baru yang mulai berkembang dan masih membutuhkan penelitian pada tahap lanjut, terutama pada level individual. Selanjutnya, mengapa faktor-faktor intensi belanja yang kami teliti? Karena dengan mengetahui faktor-faktor intensi belanja, kemungkinan besar untuk mendapatkan atau meningkatkan penjualan semakin besar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk meneliti faktor-faktor intensi belanja. Selanjutnya, mengapa Sosiola? Berdasarkan website Statista 2021, dibanding kompetitornya, yaitu Sephora, brand Sosiola memiliki pengunjung yang lebih banyak dengan hampir 10 kali lipat. Lalu sebenarnya perkenalkan saya Maisara Ananta, saya akan melanjutkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bawa pada penelitian ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi intensi belanja pada penggunaan model omnichannel di Sosiola. Baik, terima kasih Anan. Saya Nurul. Saya akan menjelaskan bagian tujuan. Jadi tujuan diadakannya penelitian ini adalah yang pertama, menentukan bagaimana aspek convenience dapat mempengaruhi intensi belanja di Sosiola. Yang kedua, menentukan bagaimana toko fisik dengan penerapan strategi omnichannel dapat mempengaruhi intensi belanja di Sosiola. Yang ketiga, menentukan bagaimana CRM dapat mempengaruhi intensi belanja di Sosiola. Dan yang keempat, menentukan bagaimana word of mouth atau WOM dapat mempengaruhi intensi belanja di Sosiola. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian kami dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis kami yaitu adalah mampu berkontribusi terhadap penelitian selanjutnya. Yang kedua, menguatkan hubungan antara konsumen dan pelaku retail dengan yang menggunakan model omnichannel. Yang ketiga, memperdalam pemahaman pembaca terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi intensi belanja produk low involvement pada bisnis retail yang menerapkan model omnichannel. Manfaat praktisnya yaitu mampu memberikan wawasan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi intensi belanja dari penggunaan model omnichannel yang diterapkan oleh Sosiola dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat memberi dampak bagi Sosiola. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang bertujuan agar penelitian fokus pada topik yang telah tim peneliti tetapkan. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu Sosiola sebagai brand yang memiliki low involvement product dan telah menerapkan omnichannel. Yang kedua adalah responden, merupakan masyarakat Indonesia yang pernah mengunjungi atau memakai aplikasi atau website atau offline store atau mengunjungi offline store Sosiola. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Dalam rangka menjaga konsistensi research proposal yang sistematis, proposal penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama, pendahuluan, bab kedua, tinjauan pustaka, bab ketiga, metodologi penelitian, dan bab keempat, analisis dan hasil. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini akan dibahas 8 hal. Yang pertama adalah omnichannel, lalu product involvement, CRM, word of mouth, convenience, toko fisik, intensi belanja, dan yang terakhir, hipotesis dari penelitian kami. Next. Omnichannel adalah strategi pada sektor retail di mana aktivitas pemasaran dan penjualannya dilakukan di banyak sekali platform yang kesemuanya terintegrasi. Jadi involvement adalah persepsi konsumen terhadap nilai yang dimiliki sebuah produk dan ekspektasi terhadap produk tersebut yang dikaitkan dengan perasaan negatif dan norma sosial atau moral yang dipercayainya. Sosiola sendiri dikategorikan sebagai produk low involvement. Produk pada kategori low involvement dipersepsikan sebagai produk dengan risiko minimal seperti harga yang murah dan waktu pemakaian yang singkat.
Kemudian, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi intensi belanja seseorang. Yang pertama, CRM, merupakan proses manajemen interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Yang kedua, word of mouth atau WOM, adalah pengumpulan dan penyebaran informasi melalui ucapan. Yang ketiga, convenience. Convenience membahas kemudahan aksesibilitas dalam berbelanja. Dan yang terakhir, toko fisik, yaitu salah satu channel dan digunakan pada model omnichannel. Intensi belanja. Intensi belanja merupakan salah satu tahap pada customer journey omnichannel di mana konsumen mempertimbangkan apakah mereka ingin membeli suatu produk atau tidak. Dari literatur yang telah ditinjau, kami merumuskan hipotesis sebagai berikut. H1, convenience memiliki dampak positif terhadap intensi belanja di Sosiola. H2, toko fisik memiliki dampak positif terhadap intensi belanja. H3, CRM memiliki dampak positif terhadap intensi belanja. H4, word of mouth memiliki dampak positif terhadap intensi belanja di Sosiola. Pada selanjutnya, tim penelitian kami membahas tentang metode penelitian. Pada metode penelitian, kami membahas terkait 5 aspek, yaitu pendekatan penelitian, partisipasi penelitian, metode pengumpulan data, tahap penelitian, dan metode pengolahan data. Untuk pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan skala Likert dari 1 sampai 6 dan pilihan ganda untuk satu pertanyaan. Lalu untuk metode pengumpulan data survei, kami menggunakan metode pengumpulan kuesioner menggunakan platform Google Form. Untuk metode pengolahan datanya, kami menggunakan average analysis berdasarkan hasil dari Google Form tersebut, di mana analisis data berdasarkan rata-rata. Selanjutnya, tahap penelitian kami terbagi menjadi 8 tahap, yaitu pertama, menentukan topik penelitian, di mana kami berdiskusi untuk menentukan topik dan masalah yang ingin diselesaikan. Kedua, studi literatur, di mana kami membaca penelitian sebelumnya seputar topik yang dipilih. Ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, menentukan jenis penelitian. Lalu kelima, merancang kuesioner berdasarkan hipotesis yang telah dirancang. Keenam, mengumpulkan data dari kuesioner tersebut. Ketujuh, menganalisis data. Lalu yang terakhir, menarik kesimpulan. Selanjutnya, atau bab terakhir, yaitu analisis dan hasil. Pada bab ini, kami membagi menjadi 5 subbab, yaitu demografis responden, toko fisik, word of mouth, convenience, dan customer relationship management. Demografis responden terdiri dari 40 partisipan, yang mayoritasnya adalah perempuan dengan sebanyak 97,5% responden yaitu perempuan. Untuk umurnya kebanyakan responden berumur di antara rentang 18 sampai 22. Selanjutnya, pada aspek convenience, responden setuju bahwa convenience berpengaruh terhadap intensi belanja. Untuk pertanyaan pertama, responden setuju bahwa kehadiran website pada Sosiola memudahkan berbelanja di Sosiola. Pertanyaan kedua, responden setuju bahwa kehadiran aplikasi Sosiola memudahkan dalam berbelanja di Sosiola. Pertanyaan ketiga, responden setuju bahwa pilihan pembayaran pada Sosiola mempengaruhi keputusan saat berbelanja. Pertanyaan keempat, responden setuju bahwa rekomendasi barang yang disediakan oleh Sosiola mempengaruhi dalam berbelanja. Pertanyaan kelima, responden setuju bahwa kecepatan mereka untuk mendapatkan barang yang dicari pada Sosiola mempengaruhi saat berbelanja. Pertanyaan keenam, responden setuju bahwa proses pembelian yang cepat mempengaruhi saat berbelanja di Sosiola. Pertanyaan ketujuh, responden setuju bahwa website Sosiola memudahkan dalam mengetahui ketersediaan produk secara langsung. Pertanyaan ke-8, responden setuju bahwa aplikasi Sosiola memudahkan dalam mengetahui ketersediaan produk secara langsung. Pertanyaan ke-9, responden agak setuju bahwa website Sosiola membantu pencarian toko fisik Sosiola serta waktu jam buka toko fisik. Pertanyaan ke-10, responden agak setuju bahwa aplikasi Sosiola membantu pencarian toko fisik serta waktu jam buka toko fisik. Lalu untuk faktor toko fisik, responden setuju bahwa keberadaan toko fisik berpengaruh terhadap intensi belanja.
Untuk pertanyaan pertama, responden setuju bahwa kehadiran toko fisik merupakan aspek yang penting dalam berbelanja dengan nilai 4,7. Pertanyaan kedua, responden agak setuju ketersediaan produk pada toko fisik mempengaruhi dalam berbelanja secara online dengan rata-rata 4,375 dari 6. Pertanyaan ketiga, responden agak setuju bahwa layanan yang diberikan toko fisik mempengaruhi dalam berbelanja secara online dengan rata-rata 4,425. Selanjutnya, untuk aspek Customer Relationship Management, responden agak kurang setuju mengenai pengaruh Customer Relationship Management atau CRM terhadap intensi belanja. Pada pertanyaan pertama, responden agak tidak setuju bahwa email promosi barang dari Sosiola mempengaruhinya dalam berbelanja dengan nilai rata-rata 3,425. Pada pertanyaan kedua, responden agak tidak setuju bahwa email rekomendasi produk dari Sosiola mempengaruhinya dalam berbelanja dengan rata-rata nilai 3. Pada pertanyaan ketiga, responden agak setuju bahwa customer service yang disediakan oleh Sosiola mempengaruhinya dalam berbelanja dengan nilai 3,8. Pada pertanyaan keempat, responden agak tidak setuju bahwa live chat yang disediakan pada website Sosiola mempengaruhi dalam berbelanja dengan nilai 3,2. Pada pertanyaan kelima, responden agak setuju bahwa sistem poin untuk member mempengaruhi dalam berbelanja. Lalu ada faktor word of mouth, di mana kami menyimpulkan bahwa responden setuju bahwa word of mouth berpengaruh terhadap intensi belanja. Pada pertanyaan pertama, modusnya adalah iklan sosial media dengan pertanyaan dari mana Anda tahu tentang Sosiola. Untuk pertanyaan kedua, responden setuju bahwa responden akan merekomendasikan melakukan pembelian di Sosiola kepada teman. Lalu untuk question 3, responden setuju bahwa mereka akan merekomendasikan melakukan pembelian di Sosiola kepada teman. Sekian dari presentasi kelompok Ilma. Apabila ada pertanyaan terkait presentasi maupun riset proposal, silakan tulis di forum kami. Terima kasih.